Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, aktivitas jaringan terorisme dikabarkan justru semakin marak. Bahkan kelompok-kelompok lama seperti Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda yang telah diberangus polisi belakangan kembali muncul. Ya, sejumlah pihak menyebut bangkitnya kelompok ini memiliki korelasi dengan kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan. Dan pemirsa, untuk mendiskusikan hal ini terkait dengan bangkitnya kembali kelompok Jemaah Islamiyah belakangan ini, kita akan bergabung bersama dengan Bapak Hamidin. Terima kasih Pak Hamidin telah bergabung bersama kami. Pak Hamidin, Anda sendiri melihat terkait dengan kembali atau dikatakan bangkitnya kembali terkait dengan Jemaah Islamiyah ini seperti apa, Pak? Iya, saya begini. Saya melihat bahwa fenomena terorisme saat ini terkait dengan pasca ISIS, ini ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa dalam benak saya bahwa terorisme itu tidak akan berhenti manakala masih ada pertentangan ideologi yang mereka anggap ideologi yang ada itu berseberangan. Kemudian pasca ISIS, bubarnya Daesh dari Irak dan Syria, itu membawa dampak kepada ada beberapa persoalan sebetulnya yang mungkin bisa timbul. Yang pertama adalah mereka yang setelah bubarnya ISIS kembali ke Indonesia, itu ada yang kembali ke Indonesia, mereka menjadi sel tidur yang saya sebut sebagai hibernate cell. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa ada tantangan lain, yaitu yang saya sebut relocator. Relocator adalah para yang dulu dia berjuang membantu ISIS, misalnya kalau pada masa lalu membantu Al-Qaeda, kemudian dia pulang, tetapi ISIS katakanlah begitu sekarang ini kembali dari perjuangan di ISIS, kemudian dia melakukan pindah ke tempat lain, daerah lain yang kita sebut relokator tadi adalah pindah dia dari tidak kembali ke negaranya tapi pindah ke negara ketiga. Misalnya dia adalah ISIS yang dari Malaysia kembali ke Indonesia. Kemudian bergabung dengan sel-sel yang ada di Indonesia, sel lama. Nah, ini yang disebut relocator. Kemudian dia akan mengikuti pergerakan yang ada, pergerakan radikalisme teroris yang ada di situ. Manakala ada pemicu, maka dia akan tampil lagi. Manakala dia sudah tampil kembali, maka yang akan terjadi, mereka akan membuat semacam gerakan yang kita sebut lokalisasi. Pergerakannya kecil, mungkin dia sendiri, tapi dia akan mengatasnamakan organisasi terorisme yang besar. Ini tantangan kita, saya kira, yang kita hadapi saat ini. Oke, Pak Hamidin, ini kalau kita lihat yang cukup menarik terkait dengan fenomena yang saat ini adalah di kala pandemi ini terorisme ini bahkan semakin meningkat. Bisa kita lihat bahwa di 2021 ini baru sampai Agustus saja sudah 123 orang yang ditangkap terkait dengan jaringan Jemaah Islamiyah. Kalau kita lihat angkanya dari 2019 sampai 2021 ini trennya menaik. Anda melihat fenomena apa? Padahal ini di saat kondisi kita pada pandemi atau di saat kita pandemi. Iya, saya melihat ini bahwa dalam situasi seperti ini, dari kelompok-kelompok radikal ini mencoba membuat pertentangan, mencoba melakukan perlawanan ideologi. Misalnya mereka mengatakan ada kelompok itu yang saya monitor, apakah kita akan lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan keimanan yang mereka yakini, sehingga mereka menggembar-gemborkan bahwa kenapa kita harus berhenti ke masjid, padahal MUI sudah mengatakan oke lah, untuk mencegah itu ibadah kita bikin sedemikian rupa, kemudian kita taati prokes. Tetapi mereka ada yang membalik-balik ini bahwa segala sesuatunya itu corona tidak perlu ditakuti. Ini sehingga mereka gelorakan itu. Nah, kemudian yang kita kenapa sekarang banyak penangkapan, saya melihatnya mungkin agak berbeda. Karena kita tahu sekarang BNPT, Densus 88, mereka melakukan aktivitas yang sangat masif, baik itu dalam program pemerintah
deradikalisasi yang menyasar kepada mantan teroris, keluarga teroris, teroris yang di dalam penjara. Ini digarap betul oleh pemerintah. Kemudian kontraradikalisme juga menyasar pada elemen masyarakat, elemen pelajar, elemen pemuda. Ini digelorakan terus oleh negara. Sehingga pada saat ada yang muncul sedikit, itu tentu respon pemerintah adalah melakukan penangkapan. Jadi saya melihatnya seperti itu. Artinya angka yang semakin tinggi ini bukan berarti jumlah yang semakin banyak, tetapi lebih ke respon pemerintah yang saat ini lebih cepat untuk menanggapi atau menarik para teror-teror ini. Iya betul, saya melihat bahwa gerakan ini seperti saya katakan, gerakan radikalisme terorisme itu senantiasa ada. Dan kemudian gerakan ini senantiasa ada, kemudian mereka menjadi semacam yang saya sebut hibernate cell, hibernasi, sel-sel hibernasi yang mereka tiarap karena ada beberapa alasan mereka tiarap. Ada dulu yang mau berangkat misalnya ke Syria, mau bergabung sama ISIS, tapi tidak ada sponsor, tidak ada yang membiayai, tidak ada jalan untuk keluar. Mereka menunggu momen. Tetapi pemerintah, dalam hal ini BNPT, Densus itu bisa memonitor pergerakan ini. Sehingga pada saat dia mau tampil langsung ditangkap. Sehingga penangkapan lebih banyak. Saya kira ini menurut saya jangan kita baca bahwa mereka akan melakukan serangan besar-besaran. Kemudian ini saya kira tidak. Karena boleh kita pahami bahwa dalam berbagai pertemuan pada masa lalu, saya ikuti berbagai pertemuan di berbagai negara, betapa negara-negara itu banyak yang memberikan respon positif, kemudian memberikan apresiasi, karena kita katakanlah jemaah Islamiyah itu generasi 1 sampai generasi 4, Indonesia mampu mengidentifikasi. Kita lihat sekarang banyak yang dari kelompok-kelompok misalnya yang bahkan kelompok prominent, kelompok kunci, sudah masuk ke penjara, saya tidak sebut namanya misalnya, kemudian dia padahal dia dihukum seumur hidup, tapi dia pro NKRI. Di negara lain ini sangat jarang ditemukan seperti itu. Mereka sudah betul-betul cinta pada Indonesia. Ada yang mengibarkan bendera, kemudian ada yang memberikan statement-statement bahwa terorisme itu harus kita lawan. Kemudian banyak keluarga-keluarganya yang sudah bersatu, sekarang menjadi narasumber kalau setiap ada acara kegiatan pencegahan terorisme. Itu yang terjadi. Di negara lain yang saya selama ini ketahui, itu sangat sedikit dilakukan. Jadi saya pikir kita boleh waspada, tetapi kemudian tidak boleh kita menjadi overestimate. Percayakan kepada negara bahwa setiap gerakan radikalisme akan cepat dipantau dan cepat dimonitor oleh negara, dan negara akan melakukan aksi untuk itu. Baik, Pak Hamidin, bila kita melihat dinamika yang saat ini terkait dengan Taliban yang saat ini berkuasa di Afghanistan, Anda melihat bahwa ini punkah yang membuat akhirnya muncul kembali para jamaah Islamiyah ini semakin kembali ke permukaan seperti itu? Kita tahu bahwa jamaah Islamiyah ini sempat terafiliasi dengan Al-Qaeda dan juga sejumlah mujahidin di Afghanistan. Iya, ini bisa jadi demikian, sebab kita lihat sekarang situasi di Afghanistan, kemudian pemerintah Afghanistan sudah di take over oleh Taliban, kemudian sebagaimana kita ketahui dulu Taliban itu adalah pejuang mujahidin yang melakukan perlawanan pertama terhadap Rusia, kemudian terhadap kepentingan Barat. Kemudian setelah mereka mengambil alih, mereka mengatakan bahwa Taliban akan ikut dengan tata norma pergaulan internasional dan mereka akan berubah menjadi lebih demokrasi. Jadi saya kira ini menjadi penting untuk kita waspadai. Jadi menurut saya lebih baik kita wait and see, tetapi percayakan negara untuk monitor. Karena tentu simpatisan daripada Taliban ini tentu senantiasa ada di masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Hamidin tentunya telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Hamidin, pengamat terorisme. Terima kasih.